Salam, salam sehat untuk kita semua. Ibu Bapa, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari terlebih dulu kita berdoa, memohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Pagi ini kami bersyukur dan bersukacita atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pagi ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan menolong kami, agar kami bisa mengerti dan memahami akan segala firman-Mu. Dari awal sampai berakhirnya pemberitaan firman-Mu ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Matius pasal yang ke-24 ayat 29 sampai ayat yang ke-36 di bawah judul Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan pohon ara, yang akan saya baca demikian. Ayat yang ke-29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapa, sidang jemaat yang diberkati di dalam Yesus Kristus, Matius pasal 26 ayat 29 sampai 36 ini berbicara tentang kedatangan Anak Manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Alkitab menggambarkan kepada kita, yaitu melalui Matius 24 ayat 29 sampai 36 ini, mengenai tanda-tanda pada akhir zaman atau kedatangan Anak Manusia. Tanda-tanda kedatangan Anak Manusia yang pertama digambarkan pada ayat yang ke-29. Dikatakan di sana, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada saat Alkitab atau Matius pasal 29 ini menggambarkan mengenai kuasa-kuasa langit, berarti kita melihat akan banyaknya keanehan-keanehan yang terjadi di alam ini. Sepertinya alam tidak bersahabat dengan manusia dan mulai menekan manusia akibat perbuatan-perbuatan manusia atau keserakahan-keserakahan manusia di tengah-tengah dunia ini. Kedatangan Anak Manusia ini juga yang kedua digambarkan, yaitu pada ayat yang ke-30
Dikatakan di sana akan adanya pembuktian kuasa Allah yang dahsyat. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Alkitab mencatat akan adanya pembuktian kuasa Allah yang luar biasa, di mana Allah menunjukkan kekuasaannya kepada manusia dan seluruh ciptaannya. Yang ketiga, sebelum penyiksaan yang besar terjadi, orang benar diangkat Tuhan dalam awan kemuliaannya. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 mengatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lainnya. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, kapan kedatangan Anak Manusia? Pada ayat yang ke-32 dikatakan di sana sudah dekat, sudah di ambang pintu. Bisa kita melihat dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, kedatangan Anak Manusia, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Yang kedua, tentang hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu pada ayat yang ke-36. Tapi di sini mau menunjukkan kepada kita supaya kita siap sedia, berjaga-jaga akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Sebagai jemaat Tuhan, siapkah kita menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Saya yakin dan percaya sebagai orang percaya, tentunya kita menanti-nantikan Dia, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang kedua kalinya, untuk menjemput dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, di tengah langkah juang kami di dalam dunia yang sudah dirusak oleh dosa ini. Mampukan kami untuk terus menunjukkan iman yang benar, keyakinan kami yang sungguh-sungguh akan Engkau, sehingga kapan waktu dan saatnya Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menjemput kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam hari-hari hidup kami. Pun di tengah-tengah pergumulan kami tetap percaya akan pertolongan Tuhan, kami tetap percaya akan segala kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, sehingga kami mengakui dengan hati dan iman kami bahwa Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Meteraikanlah firman-Mu ini, sehingga itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan kami pun siap menanti kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya untuk menjemput kami orang-orang percaya. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan pelayanan kami, yaitu Pendeta Nisa Handayani, yang pada saat ini bertugas di Beras Pelangi. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu di sana, memberkati majelis jemaat-Mu yang ada di sana, sehingga bersama dengan
saudara terkasih kami, Ibu Pendeta Misa Handayani ini mampu menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Beras Belangi, dan jemaat di Beras Belangi semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka, berkati setiap harapan kerinduan mereka. Di tengah-tengah mereka menapaki hari-hari hidup mereka, Tuhan Engkau menjaga, melindungi dan memberkati mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Halaukan dan jauhkan mereka dari setiap sakit, penyakit apapun Tuhan, sehingga mereka senantiasa ada dalam kekuatan, kesehatan. Diberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Berkati hari-hari hidup mereka, sehingga mereka senantiasa bersandar sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Ini seru doa kami, harapan kerinduan kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.